Saya menyadari ini adalah panggilan rasa jiwa patriotisme sahabat-sahabat semuanya ya, dari Indonesia, yang tergerak hati apabila dalam tulisan saya menyebutkan bahwa Malaysia 30 tahun lebih maju dari Indonesia. Ingat kembali kepada asal niat kita mendapatkan kemerdekaan dan mengisinya kemerdekaan tersebut dengan menjadi negara berdaulat, adil, dan makmur. Maka haruslah kita tegakkan hukum, maka haruslah kita tidak mengetepikan rakyat ini dan mengaruk keuntungan sebanyak-banyaknya untuk memperkaya diri sendiri. Amanah, sukarnya mencari pemimpin amanah yang saat ini berada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah sahabat-sahabat subscriber semuanya, di video kali ini saya ada buku, dan buku ini adalah buku sejarah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. Sudah jelas dan singkat bahwa tujuan Republik Indonesia untuk merdeka adalah untuk sampai kepada negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan buku ini sudah pun ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. Pada pemerintahan Presiden Republik Indonesia di tahun 1975 ini, yang sudah dituliskan, dibukukan dalam buku ini, sebenarnya sudah sangat lama, 30 tahun selepas kemerdekaan, disadari bahwa tujuan mencapai kemerdekaan adalah untuk berdaulat, adil, dan makmur. Mari saya tunjukkan. Diproklamasikan oleh presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno ya. Setelah sekian lamanya berada di dalam belenggu penjajahan pada 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia dengan proklamasi menyatakan dirinya bangsa yang merdeka. 78 tahun yang lepas, rakyat Indonesia sudah menyatakan dia merdeka. Lalu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, yaitu menggunakan atas nama bangsa Indonesia ya. Dan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu dilakukan dengan penuh tekad dan keyakinan, dilandasi dan dijiwai oleh suatu cita-cita luhur sebagaimana dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Ada penjiwaan yang nilai-nilai luhur untuk membawa Indonesia itu kepada keadilan dan kemakmuran. Disebutkan di sini, dan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan, ditulis, mengantarkan kepada rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka,
yang bersatu, yang berdaulat, serta adil dan makmur. Ini yang harus kita terapkan dulu. Mengisi kemerdekaan selepas mendapat kemerdekaan. Ini perlu sahabat-sahabat saya netizen di Indonesia betul-betul melihat masa depan, karena sudah ditulis oleh buku sejarah, ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ini kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan, ya, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas tujuan merdeka, bukan hanya kiasan kemerdekaan dan bangga dengan pencapaian kemerdekaan. Isi kemerdekaan tersebut bagaimana? Dan ini adakah sudah dicapai? Apakah sudah ditunaikan cita-cita luhur ini? Anda ada jawabannya. Semua kita sudah tahu. Ini buku ini ditulis 48 tahun yang lepas. Ya. 48 tahun yang lepas buku ini sudah ditulis. Dan kini sudah 78 tahun negara Anda, negara saya sudah mendapat kemerdekaan. Sampai kapan saya harus menunggu dan menunggu cita-cita luhur ini tercapai? Ini yang ingin saya pahamkan. Satu, sedikit demi sedikit, supaya netizen-netizen Indonesia paham. Bukan hanya kita berbangga dengan menumpahkan darah untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Bangga, tapi selepas kemerdekaan itu ada nilai cita-cita luhur yang harus dicapai. Ya, saya bacakan ya. Penetapan Undang-Undang Dasar dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selepas 1 hari mendapat kemerdekaan. Ya. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dalam sidangnya yang pertama menetapkan 3 buah keputusan yang sangat penting bagi kehidupan negara. Kalau kehidupan negara berarti semua rakyatnya, semua tanahnya, kehidupan negara Indonesia. 1, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Itu sudah ditetapkan sehari selepas kemerdekaan. Clear? Ya. Dan keduanya adalah memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan ketiga adalah sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, pekerjaan presiden untuk sementara waktu pada waktu itu dibantu oleh Komite Nasional 1 hari selepas kemerdekaan. Dan kemudian susunan rancangan undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sidangnya yang diselenggarakan pada hari kedua tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengambil dua buah keputusan, yaitu 1, penetapan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan, yaitu
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Hakim, Keuangan, Kemakmuran, Kesejahteraan, pengajaran atau pendidikan, Menteri Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum. Ada 12 kementerian yang sudah disusun rapi selepas kemerdekaan. Begitulah susunan yang sudah dibentuk begitu rapi oleh para founding father kita. Ya. Lalu pada 31 Agustus 1945 sudah pun ada penetapan, yaitu Pekik Salam Kemerdekaan. Bila kita bertemu dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, kita ucapkan merdeka seperti ini. Merdeka. Nah, ini untuk membakar semangat. Selepas mendapat kemerdekaan, tanggal 31 Agustus, pekikan kemerdekaan kepada sesama anak bangsa, anak muda, dan lain-lain. Itu dengan semangat merdeka. Sehingga hari ini banyak yang menggunakan pekikan itu dengan merdeka. Tetapi daerah keistimewaan Yogyakarta, yaitu Ngayogyakarta Hadiningrat, sebagai daerah istimewa dalam negara Republik Indonesia. Jadi ada sejarah ini yang masih kita bisa lihat. Salah satu sultan, yaitu Hamengkubuwono ke-9, sebagai Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, menyatakan bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negara Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mula saat ini berada di tangan kami, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. Yang ketiga, bahwa perhubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintahan pusat, yaitu negara Republik Indonesia, bersifat langsung, dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini. Ini dibacakan di 5 September 1945. Susunan yang begitu cantik, rapi oleh founding father kita pada selepas kemerdekaan. Salut, saya salut dengan susunan ini. Yang pertama adalah penyusunan kabinet, dan terlihat sangat solid dari mana persatuan rakyat Indonesia selepas mendapat kemerdekaan. Namun dalam perjalanan ini saya menyayangkan beberapa tindakan yang diambil oleh banyak pemimpin-pemimpin kita, itu lupa dengan cita-cita luhur, yaitu berdaulat, adil dan makmur. Sangat jauh panggang dari api. Jangan sampai kita ketinggalan. Saya sedang memberikan semangat. Jangan ketinggalan dengan kita selalu berbangga mendapatkan kemerdekaan. Itu saja yang saya maksudkan. Bukan saya ingin untuk mengecilkan seorang pahlawan perebut kemerdekaan dan para proklamator kemerdekaan. Saya juga orang Indonesia yang tentunya saya tidak mungkin untuk merendahkan bangsa saya sendiri seperti sahabat-sahabat saya semuanya itu. Kita sayangkan yaitu betapa jurang kemiskinan itu terlihat ketara selepas kita mendapat kemerdekaan 78 tahun.
Adakah tidak cukup dengan tahun bertahun, hari berganti hari ini? Tidak sampailah kita kepada cita-cita luhur bangsa Indonesia. Di sini kegigihan sesebuah negara selepas mendapat kemerdekaan itu harus ada nation yang sampai kapan, sampai di mana tujuan itu. Itu yang belum kita ketahui. Sampai hari ini kita masih ketinggalan dan terus ketinggalan. Semuanya sudah mendapat kemerdekaan, tetapi kita yang lebih awal mendapat kemerdekaan. Kenapa kita tertinggal? Ini ada kesalahan dalam pola pemikiran sahabat-sahabat saya. Ya, jangan kita berbangga dengan apa yang kita kecapi, karena kita masih dapat melihat banyak lagi saudara-saudara kita yang duduk tinggal di rumah-rumah sepentinggan, tidak dapat makan, mengemis, banyak lagi. Ya, akhiri komen-komen yang tidak baik. Tunjukkan solidaritas kepada negara-negara yang lain supaya kita dapat bersatu. Hanya dengan persatuan inilah, dengan prasangka yang baik, kita dapat mencontoh negara yang sudah lebih dikatakan agak maju dari kita. Itu saja. Mengenai klaim budaya dan lain-lain itulah cara untuk menyemarakkan permusuhan di antara Indonesia dan Malaysia. Hanya dengan itu cara saja yang dikobar-kobarkan melalui berita-berita, melalui media-media. Namun seharusnya kawan-kawan semuanya ini sekarang fokus untuk membuat konten-konten yang bila Anda memikirkan sendiri komen-komen Anda itu tidak baik, maka stop, delete, jangan komen, agar tidak menambah lagi, mengeruhkan suasana hubungan Indonesia dan Malaysia secara umum. Banyak sahabat-sahabat saya di Malaysia, banyak saudara-saudara saya dari Indonesia juga yang jika melihat komen-komen sahabat itu, mereka terpanggil untuk membela diri, dan akhirnya terjadilah tulisan-tulisan yang tidak bermoral, saling menjatuhkan. Bagaimana ini selalu kita lakukan setiap hari? Jangan, tolong ya. Saya menyadari ini adalah panggilan rasa jiwa patriotisme sahabat-sahabat semuanya ya dari Indonesia, yang tergerak hati apabila dalam tulisan saya menyebutkan bahwa Malaysia 30 tahun lebih maju dari Indonesia. Namun saya pun sadar ini faktanya begitu. Dan ini adalah pekerjaan yang harus selalu dilakukan oleh para pemerintah, pemimpin-pemimpin di Indonesia ini, supaya ingat kembali kepada asal niat kita mendapatkan kemerdekaan dan mengisinya kemerdekaan tersebut dengan menjadi negara berdaulat, adil, dan makmur. Maka haruslah kita tegakkan hukum, maka haruslah kita tidak mengetepikan rakyat ini dan mengaruk keuntungan sebanyak-banyaknya untuk memperkaya diri sendiri. Amanah, sukarnya mencari pemimpin amanah yang saat ini berada di Indonesia, dan rakyat selalu dipecah belah, dimanfaatkan kuasa rakyat tersebut untuk menutupi kekurangan pemimpin-pemimpin kita. Buku ini banyak sekali
yang dapat saya pelajari bahwa memang bukan mudah merebut kemerdekaan serta mempertahankan selepas mendapat kemerdekaan. Ribuan orang mati, pejuang-pejuang mati, ya. Dan selepas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 78 tahun, kesetarataan itu belum dapat kita kecapi. Ya. Bagaimana membuat sistem kependudukan, harga barang, dan bagaimana susunan-susunan yang tidak tertib di pemerintahan yang sudah berumur 78 tahun. Salahkah kalau saya membuat video yang ingin memberikan tamparan cambuk penyemangat, membuka mata sahabat-sahabat semuanya untuk melihat kekurangan kita selepas mendapat kemerdekaan. Jadi kekurangan inilah yang harus kita tengok. Kita tidak boleh melihat masa lampau kita, semasa nenek moyang kita berjuang, mati, berdarah-darah. Sudah, memang tidak boleh kita lupakan. Tapi kita lihat betapa sinisnya kita ini. Bila saya katakan negara orang lain lebih maju, maka akan Anda bela sedemikian rupa bahwa dulu pahlawan-pahlawan kita seperti ini, di mana pahlawan-pahlawan Malaysia yang sekarang sudah meninggal, di mana kuburnya. Ini tidak perlu. Kita perlu melihat kekurangan kita dari 30 tahun ya, selepas kemerdekaan. Kita tahu 10 tahun, 20 tahun kemerdekaan awal itu adalah masa-masa yang sukar untuk Indonesia menyusut bagaimana perekonomian, mensejahterakan rakyat. Tapi cita-cita ini harus kita ingat. Cita-cita luhur sebuah negara Indonesia adalah berdaulat, mensejahterakan, adil dan makmur. Ketahuilah, kita sudah ketinggalan jauh. Kita sudah ketinggalan jauh. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membuka minda pemikiran sahabat-sahabat semuanya, menjadi kita tidak sibuk untuk mencari musuh, untuk membela diri. Kita sibuk mencari kesilapan kita. Itu yang lebih baik. Jadi itu saja pesan saya. Apabila ada kesilapan, kekurangan, mohon maaf. Saya berdasarkan fakta sejarah. Dan alhamdulillah, dalam lubuk hati saya yang paling dalam tidak ada sedikit pun untuk mendiskriminasi, menyudutkan sahabat-sahabat, saudara-saudara saya di Indonesia. Demi Allah, ini adalah cita-cita luhur bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan untuk mensejahterakan rakyatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pernyataan saya ini dapat difahami oleh sahabat-sahabat saya. Terima kasih.